Usaha konveksi saya sudah berjalan kurang lebih 12 tahun. Kaitan antara konveksi dan kebun bisa membantu mengembalikan mood saya yang tadinya jenuh, membuat pola atau memotong yang rumit, desain gitu kan. Jadi saya melepas penat ke kebun aja gitu. Melihat tanaman, melihat yang hijau-hijau, mengecek. Nah itu bisa menjadi bahan refreshing saya. Saya ada beberapa orang karyawan dan konsumsi karyawan kami yang menanggung. Jadi saya inisiatif untuk menanam sayuran yang bisa dikonsumsi setiap hari buat kebutuhan konsumsi saya dan karyawan saya. Apa yang ibu masak, saya makan, karyawan pun makan itu juga. Nama saya Eko Agintas, kesehariannya yaitu mengelola usaha konveksi saya di bidang jaket. Nah, di sela-sela waktu, saya hobinya kan berkebun, jadi saya berkebun di rooftop rumah. Nah, berkebun dulu biar dites. Man, mau ke atas dulu mau berkebun, oke? Ya, biar dites. Ya, siap. Tapi ikut ya yuk ke atas, Yuk. kita berkebun. Berkebun sudah sejak lama ya, sebelum kami tinggal di sini, sebelumnya kan ngontrak tuh. Sejak tahun 2017 di belakang rumah kontrakan waktu itu. Tempatnya kurang lebih 5 meter persegi, tapi saya maksimalkan dengan berkebun pakai sistem hidroponik. Jadi hasilnya lumayan. Kemudian saya lanjutkan di rumah tinggal sendiri sekarang ini, di rooftop. Tapi dicek daunnya itu ada ulatnya nggak nih sebelah sini nih. Nah semuanya. Nah yang nyiram, api cek. Halo, saya sedang berada di rooftop rumah saya. Saya lagi bertanam, berkebun sama anak saya. Jadi ini sekaligus untuk refreshing juga di saat saya lelah, penat gitu kan, beraktivitas konveksi. Nah ini tuh luasnya sekitar 80 meter persegi, tapi baru sekitar 50 meter persegi aja yang udah ditanemin gitu. Di sini saya konsep urban farming ada dua macam, yaitu organik sama hidroponik. Nah yang hidroponik di sana pakai naungan biar nggak terkena air hujan. Di sini organik, bermacam-macam, ada pakcoy, sawi, terong, tomat, cabai, sama kembang kol. Juga ada di belakang saya tanaman hias yang menjadi bagian hobi saya. Setelah saya nanam di sini, terasa perubahannya sangat-sangat berbeda. Yang tadinya suhunya panas, sekarang agak-agak sedikit adem dan ada penghijauan lah untuk lingkungan.
Heeh. Juga manfaatnya banyak sekali, bisa panen, bisa melihat hal-hal yang hijau-hijau. Sebelum merantau ke Jakarta, saya kan tinggal di desa. Waktu itu emang suka ikut kakek berkebun, gitu, orang tua. Jadi berkebun udah jadi bagian keseharian di sana. Jadi saya bawa ke sini sebagai hobi juga, penyeimbang dari kesibukan kerja lah. Tapi ya mau cek tanaman dulu ya, hidroponik dulu ya. Ya, aku ke bawah ya. Ya, hati-hati. Waktu di desa kebanyakan organik, nah, di sawah, di kebun. Pas saya tinggal di merantau ke Jakarta di lahan yang sempit, saya baca-baca, lihat ada sistem berkebun yang terbaru seperti hidroponik, saya gunakan, saya praktekkan, dan hasilnya bisa maksimal. Ya, ini instalasi hidroponik saya yang sangat sederhana. Semuanya sebagian besar dari barang-barang bekas. Nah, seperti contohnya ini alasnya tatakan ini dari plafon PVC. Juga ada kayu, bambu, sisa-sisa material bangunan. Setelah saya bangun rumah, sisanya ada saya manfaatin kembali. Nah, holo dan paralel semuanya sisa bangunan. Saya pikir daripada tidak bermanfaat lebih baik digunakan kembali. Nah, seperti ini, kain sumbunya ini saya gunakan dari sisa potongan kain dari konveksi saya. Jadi ini sifatnya katun, lebih menyerap nutrisi. Kain katun ini lebih bagus dari sumbu polister yang biasa kita beli di pasaran. Jadi kalau orang berpikir hidroponik itu mahal, sepertinya tidak. Karena sebagian besar ini dari limbah atau barang-barang bekas yang saya manfaatkan kembali, seperti ini gitu kan. Sini pun ada toples bekas, bisa buat tanam kembang kol gitu kan. Jadi 90% bahan-bahan di sini semuanya bekas. Yang baru hanya baskom sama netpotnya aja. Nah, jadi yang bilang orang hidroponik mahal itu sepertinya tidak ya. Saya menggunakan barang bekas semuanya. Usaha konveksi saya dengan berkebun secara teknis tidak ada kaitannya ya, tapi secara pribadi, secara mental saya tuh terasa lebih refresh. Jadi antara kerja sama bertanam. Jadi bertanam tuh sebagai penyeimbang di sela-sela kesibukan saya. Ayo Kak, kita panen dulu. Wah, udah banyak banget nih yang bisa dipanen. Hari ini kita akan panen, sudah banyak yang bisa dipanen. Selanjutnya nanti akan dimasak sama istri. Nanti untuk buat konsumsi kami sama karyawan-karyawan konveksi. Kakak pegang ini. Oke. Ya, yang penting. Sekarang kita mau panen terong organik dulu ya. Sebelah sini Kak. Sekarang kita panen cabai. Kakak suka pedes nggak? Nggak. Nah ini nih. Wah udah gede-gede banget nih.
Manfaat berkebun secara fisik badan jadi lebih bergerak ya, lebih sehat gitu kan, kena cahaya matahari, berkeringat gitu. Secara ekonomis bisa menghemat biaya dapur juga. Jadi yang harusnya beli pakcoy, kita tinggal panen sendiri, cabenya, itu kangkung dan bumbu-bumbu yang lain. Nah, selanjutnya tomat nih. Ini namanya tomat organik nih, Kak. Ya, coba dulu satu ya. Ini tomat organik. Ini enak manis nih tomat seri. Kakak suka nggak? Enak tahu. Ya, coba makan ya. Kita panen lagi yang lain buat sambal. Ini yang ini nih. Ya, biasanya di waktu-waktu libur saya suka mengajak anak-anak. Jadi saya ajak mereka ke atas di rooftop biar mereka mengenal cara berkebun, biar dia menyukai tanaman sayuran gitu. Ini fungsinya banyak sekali. Jadi hasilnya ada, untuk quality time keluarga juga bisa. Nah, sekarang kita panen pakcoy, udah gede-gede sih ya bawa, berat. Nah, sebelah sini Kak. Ini Kakak pegang lagi, kuat Kak? Nah, kuat ya. Nah, wah ini gede-gede banget nih. Kebetulan saya ada beberapa orang karyawan dan konsumsi karyawan kami yang menanggung untuk makannya 2 kali sehari. Jadi istri selalu memasak. Nah, akhirnya saya inisiatif untuk menanam sayuran yang bisa dikonsumsi setiap hari seperti pakcoy. Gitu. Akhirnya bisa dipanen buat kebutuhan konsumsi saya dan karyawan saya. Nah, ini satu lagi nih yang gede nih. Sekarang kita udah panen, selanjutnya mau dimasak sama istri buat konsumsi saya sama karyawan. Oke? Jumlah karyawan saya ada 7 orang di toko sama yang jahit semuanya. Jadi daripada makanan beli gitu kan itu saja, lebih banyak kandungan karbohidrat. Jadi saya memakai sayuran yang saya tanam agar kaya nutrisi dan serat gitu. Jadi biar lebih sehat juga. Kebetulan karyawan suka sayur. Jadi saya senang juga semuanya kalau ibu masak sayur selalu habis. Jadi kebun bisa sebagai tempat melepas penat, nah dari kesibukan, juga bisa jadi tempat kumpul sama keluarga, karyawan. Ya. Jadi kita bisa berkumpul bersama, ngobrol di kebun ini. Gitu kan. Karena tempatnya lebih luas, jadi leluasa untuk makan bareng, kumpul sama karyawan. Ya seperti ini kegiatannya, makan bareng saya dengan karyawan. Apa yang ibu masak, saya makan, karyawan pun makan itu juga.
Terus man? Nah itu hasilnya tinggal masang cindung. Dikasih cindung sama. Nah nanti dipasang di sini ratingnya. Ya. Terakhir berarti ya? Ya terakhir ini mah. Berarti di mata ayam terakhir aman man ya? Iya nanti pasang mata ayam terakhir sama tali. Tali kur ya. Iya. Konveksi saya lebih banyak menerima pesanan jaket-jaket, sweater, kemeja atau seragam-seragam kantor gitu kan. Jadi saya membuat pola, terus potong itu lumayan memakan pikiran, kejenuhan, apalagi yang pola-pola rumit. Jadi saya kalau sudah wah rumit nih, saya biar nanti kembali fokus, saya ke atas dulu, saya berkebun dulu. Kalau udah sedikit refresh, baru saya turun lagi, mulai lagi. Usaha konveksi saya sudah berjalan kurang lebih 12 tahun. Waktu itu kan emang banyak kain perca. Saya pikir daripada dibuang, lebih baik dibuat sumbu untuk sistem hidroponik. Nah, jadi ya saya memakai sumbunya untuk digunakan kembali, sisa kain-kain itu. Kain perca ini akan saya buat sumbu hidroponik biar bisa bermanfaat lagi. Baik, hari ini saya akan menunjukkan hidroponik sumbu dengan pemanfaatan barang bekas. Contoh seperti PVC, kaleng bekas, sama kain sisa potongan konveksi saya. Nah ini kainnya sejenis katun, jadi dia mampu menyerap nutrisi lebih cepat. Baik, saya akan praktekkan memotongnya. Nah di sini kita potong menjadi dua bagian. Ini untuk bagian sumbu kita potong kurang lebih 1 jengkal atau sekitar 20 cm seperti ini. Lalu berikutnya kita masukkan ke netpot. Nah, sumbunya nanti kita masukkan ke sini. Kita tarik ke sini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, masukin semaian yang sudah disemai. Seperti ini. Lalu tinggal kita masukkan ke kaleng tadi yang udah terisi nutrisi. Ya, seperti itu. Sisa kain perca biasanya kalau dikumpulin sudah banyak beberapa karung, ada yang nyari. Biasa mereka untuk kerajinan boneka, terus bantal-bantal gitu. Saya berpikir kenapa tidak dipakai untuk sumbu daripada membeli kain sumbunya gitu. Lebih baik memanfaatkan saja yang ada daripada terbuang percuma, bisa digunakan dulu kan gitu. Dan daya serapnya lebih bagus. Ini lalu kita isi dengan semaian yang sudah disemai seperti ini ya, kita masukkan lalu masukkan ke kaleng yang sudah terisi nutrisi seperti ini. Nah ini dia sistem hidroponik sumbu yang sangat sederhana. Semuanya pemanfaatan barang bekas seperti sumbu, PVC, tatakannya, sama kalengnya. Yang dibeli cuma netpotnya aja. Mudah bukan? Dan lebih hemat.
Saya pikir menanam itu nggak terlalu membutuhkan lahan yang luas ya. Walaupun lahan terbatas, itu banyak sistem tanam yang bisa kita aplikasikan gitu. Jadi saya rasa setiap rumah harus punya menanam, bisa pakai polybag atau hidroponik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebisa mungkin untuk organik saya tidak memakai bahan-bahan yang mengandung kimia. Karena untuk konsumsi sendiri dan keluarga kan, jadi biar lebih sehat dibandingkan sistem yang pakai pestisida atau hal apapun itu yang mengandung kimia. Untuk mengatasi hama saya membuat larutan pestisida nabati yaitu dari bawang putih dan dikombinasikan minyak sayur, terus difermentasi dan disemprotkan ke yang ada hamanya. Jadi untuk mengatasi hama saya menggunakan pestisida nabati dari fermentasi bawang putih. Seperti ini. Nah ini nanti dicampurkan dengan 2 liter air, lalu kita semprotkan ke yang ada hamanya. 2 liter ini kita gunakan 3 tutup aja cukup. Takaran 3 tutup botol ini cukup. Sudah, ini nanti kita aplikasikan ke tanaman yang ada hamanya. Harapan saya dengan aksi berkebun saya di sini di rooftop, semoga bisa menginspirasi, jadi menjadikan lahan-lahan yang ada di rumah seperti teras, rooftop, bisa digunakan untuk menanam. Jadi untuk teman-teman di rumah, ayo kita berkebun, walaupun di lahan yang terbatas, kita bisa gunakan sistem menanam yang cocok. Walaupun terbatas, tapi tetap kita berkebun.